Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam Kabar Baik GKKH. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru 2022 bagi kita semua. Kiranya di tahun yang baru ini kita boleh terus diberikan kesehatan dan terlebih lagi perlindungan serta penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mengawali tahun 2022 ini, saya ingin menyampaikan sebuah kabar baik bagi kita, yaitu tentang pondasi iman. Firman Tuhan atau kabar baik yang ingin saya sampaikan pada hari ini terdapat di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27. Bagian perikop ini merupakan bagian penutup dari serangkaian khotbah-khotbah Tuhan Yesus ketika dia mengawali pelayanannya di bumi ini, atau yang lebih sering kita dengar dengan khotbah Tuhan Yesus di bukit. Bagian Matius 7 ayat 24 hingga 27 ini merupakan bagian penutup dari serangkaian khotbah yang telah Tuhan sampaikan kepada murid-murid dan juga orang banyak yang mengikutinya pada waktu itu. Ayat 24 sampai 27 singkatnya Tuhan Yesus mengatakan ada dua kelompok orang yang Tuhan Yesus bagi di dalam 4 ayat ini. Dikatakan bahwa setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, mereka ini adalah orang-orang yang disebut bijaksana oleh Yesus. Karena apa? Karena mereka mendirikan rumah mereka di atas batu. Ketika hujan turun, banjir datang, dan angin melanda rumah mereka, maka rumah mereka akan tetap kuat, tetap kokoh, karena mereka dirikan di atas batu. Tetapi bagi mereka atau orang-orang yang mendengarkan perkataan Yesus, namun tidak melakukannya, mereka disebut Yesus adalah orang-orang yang bodoh. Karena mereka mendirikan rumah mereka di atas pasir. Sehingga ketika hujan turun, banjir datang dan angin melanda rumah mereka, maka rumah mereka pun segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Perumpamaan ini Yesus sampaikan kepada mereka untuk menegur mereka dan mengingatkan mereka bahwa yang penting bukanlah apa yang mereka tahu, yang penting bukanlah apa yang mereka dengar, tetapi yang penting adalah apa yang mereka lakukan dengan apa yang mereka tahu. Yang penting adalah apa yang mereka lakukan dengan apa yang mereka dengar. Jadi tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi harus menjadi pelaku firman. Kalau kita melihat dengan singkat perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan ini, kita melihat kedua kelompok orang ini, baik orang yang bijaksana maupun orang yang bodoh, mereka sama-sama menghadapi cobaan yang sama. Ada hujan yang turun, ada banjir yang datang, dan juga ada angin yang meniup rumah iman mereka. Tetapi kita melihat Yesus katakan hanya mereka yang mendengar perkataannya, yaitu mereka yang mendirikan rumah di atas batulah yang akan tetap berdiri kokoh. Namun sebaliknya, bagi mereka yang hanya mendengar namun tidak melakukan firman, mereka adalah orang-orang yang bodoh. Ketika cobaan datang, mereka akan dengan sangat mudah jatuh, kecewa, dan meninggalkan Tuhan. Karena mereka mendirikan rumah iman mereka di atas pasir. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hari-hari ini tentu setiap kita mengalami kehidupan yang tidak mudah, bukan? Pandemi belum berakhir di tahun 2022 ini. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini sangat relevan sekali bagi kita. Mungkin angin, banjir, dan juga hujan yang menerpa kehidupan kita, problem masalah yang kita hadapi, semua orang terkena dampak oleh pandemi ini. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya mau katakan bahwa kita berbeda dengan mereka yang belum mengenal Tuhan. Ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita sehari-hari, saya yakin dan percaya setiap problem, masalah apapun yang menghampiri kita, itu tentu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Namun satu hal yang pasti,
kita tidak akan jatuh sampai tergeletak. Kita tidak akan roboh rumah iman kita, karena pondasi iman kita dirikan di atas batu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari, jikalau selama ini dalam kehidupan kita sering mengeluh, sering khawatir, dan bahkan kita sering menyalahkan Tuhan atas kejadian-kejadian yang kita alami dalam kehidupan kita. Kita merasa Tuhan tidak adil kepada kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita mau mengintrospeksi diri, mengawali tahun yang baru ini. Mari, saya mengajak kita untuk kita boleh memastikan pondasi iman kita, memastikan pondasi rumah rohani kita, untuk supaya kita boleh mendapatkan pondasi iman kita itu dibangun di atas batu, yaitu kita menjadi pelaku firman di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita boleh mengalami satu anugerah Tuhan, sehingga kita boleh merasakan bagaimana Tuhan memberikan perlindungannya dalam kehidupan kita. Sehingga hari demi hari yang kita lalui, kita boleh tetap berdiri kokoh, karena pondasi iman kita dirikan di atas batu, yaitu di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang menjadikan langit dan Tuhan Yesus yang telah menebus saudara dan saya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kabar baik hari ini boleh mengingatkan kita, kiranya setiap kita mengawali tahun yang baru ini dengan sekali lagi mengintrospeksi diri, memastikan pondasi iman kita sudah kita dirikan di atas batu, supaya kita boleh tetap berdiri kuat dan tidak menjadi roboh. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kiranya firman Tuhan melalui kabar baik hari ini boleh memberkati kita, mengawali kita memasuki tahun yang baru, tahun 2022 ini. Sekali lagi, selamat tahun baru bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.